Halo Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomongin tentang film, kali ini Mimin mau sedikit ngebahas sebuah film yang berjudul Mr. Long, yang mengisahkan tentang kisah seorang pembunuh bayaran yang berakhir menjadi seorang penjual mie ayam. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Di film ini juga akan mengisahkan sisi gelap dari Jepang itu sendiri, mulai dari obat-obatan, pelacur, dan hal kriminal lainnya. Tak perlu berlama-lama, kencangkan sabuk pengaman, siapkan camilan, siapkan telinga. Kita masuk ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah tempat hiburan malam di Tokyo, Jepang. Saat itu adalah tanggal gajian bagi para pekerja, termasuk para LC yang sedang menunggu gajian dari manajer mereka. Mari kita berkenalan dengan si imut berambut panjang yang bernama Lily. Di tempat hiburan malam, tempat dia bekerja, si Lily ini termasuk aset yang berharga. Terlihat semua orang sedang mengantri mendapatkan gaji bulanannya. Dan di sana juga ada seorang staf bernama Kenji. Di sana Kenji bekerja sebagai seorang supir para LC. Namun karena Kenji ini dianggap sudah merusak mobil manajernya, jadi dia tidak dapat bayarannya. Setelah para pekerja LC mendapatkan gaji, semua LC pun diantar pulang oleh Kenji. Lily yang melihat Kenji tidak mendapat gaji bulan itu, dirinya merasa iba dan memberikan sedikit hasil gajiannya kepada Kenji agar ia bisa bertahan hidup sampai 1 bulan ke depan. Kenji awalnya menolak karena merasa tidak enak, namun karena terpaksa dirinya akhirnya menerimanya. Esok paginya Kenji menemui Lily untuk berterima kasih dengan mengajak Lily makan bersama di sebuah restoran. Di momen tersebut, terlihat sekali mereka sangat akrab dan bisa mengobrol apa adanya dan menjadi diri sendiri. Lily juga bercerita kepada Kenji kalau dirinya dulu sangat ingin sekali menjadi seorang penari balet. Namun karena keadaan ekonomi, Lily tidak dapat melanjutkan impiannya dan takdir berkata lain, yang akhirnya membawanya harus bekerja sebagai LC. Sejak saat itu mereka pun mulai dekat dan benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya. Di malam itu selayaknya seorang kekasih yang dimabuk cinta. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat satu sama lain. Hidup mereka yang awalnya kesepian kini menjadi berwarna. Hingga di suatu sore, saat mereka sedang jalan-jalan, Kenji melihat toko perhiasan dan diam-diam membelikan sebuah kalung dengan liontin penari balet untuk hadiah ulang tahun Lily. Saat Kenji hendak memberikan kejutan, malah Kenji yang dibuat terkejut karena Lily mengandung bayi hasil dari hubungan mereka. Jelas Kenji dan Lily sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama. Ketika bos Yakuza pemilik diskotik mendengar tentang kehamilan Lily, semua anak buahnya akhirnya menghajar Kenji hingga babak belur. Mereka jelas sangat marah karena Lily adalah aset bagi diskotiknya. Dengan kejamnya, Lily dibawa ke tempat aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Dalam keadaan yang menyedihkan, Lily berusaha kabur dari rumah sakit serta pergi menjauh dari Tokyo. Beberapa bulan berlalu, kini Lily telah melahirkan bayinya yang diberi nama Jun. Namun kehidupannya sangat memprihatinkan, yang dimana dia hanya tinggal di kos kumuh. Uang tabungannya juga sudah habis, ditambah lagi dirinya tidak punya pekerjaan
yang semakin menjadikan kehidupannya sulit, seakan sudah tidak memiliki harapan lagi. Lily akhirnya membuka jasa open service. Dengan nekat, dia mencari pelanggan pertamanya. Namun pelanggan pertama itu sangat terkejut ketika akan bermantap-mantap. Dia melihat ada bayi kecil di rumah Lily. Namun karena sudah bayar, dia jelas tidak mau rugi. Akhirnya si bapak itu tetap melaksanakannya. Hari demi hari Lily terus menjalankan pekerjaan open service-nya. Namun lagi-lagi dia mengalami kesialan, yang dimana pelanggannya hari itu adalah seorang pria botak. Ia malah menyuntikkan narkoboy di bagian alat vital Lily. Hal itu sengaja dia lakukan agar si botak ini bisa mantap-mantap secara gratis. Dan tentu saja Lily yang sudah terjebak pun harus sering melayani si botak demi bisa mendapatkan pil narkoboy. Singkat cerita, anak Lily yang bernama Jun bertambah besar. Namun keadaan mereka makin memprihatinkan. Lily menjadi sangat kecanduan narkoboy. Tubuhnya semakin kurus dan tidak terawat. Sedangkan si botak yang sudah bosan dengan Lily jadi jarang menemuinya. Hingga tiba hari di mana saat itu Lily lagi nge-fly. Dia nekat meninggalkan Jun yang masih berusia 1 tahun demi keluar dan membeli narkoboy pada seorang bandar. Kesialan hidup tidak berhenti sampai di situ saja. Saat dia kembali, Lily terkejut melihat Jun sudah berada di luar kos beserta semua barang-barangnya. Hal itu dapat terjadi karena Lily selama beberapa bulan tidak membayar uang kos. Yang alhasil pemiliknya mengusir Lily dan Jun dari kosannya. Waktu terus berlalu, kita berpindah ke sebuah kota di Taiwan, di mana para gangster merayakan keberhasilannya karena telah berhasil merampok uang. Namun tiba-tiba teman mereka jatuh karena ditusuk sampai menembus bagian depan perutnya. Dan muncullah sang aktor utama kita. Dia adalah Mr. Long. Diketahui di sini, Mr. Long adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin. Dengan sat-set, Mr. Long menghabisi para gangster itu dan berhasil merebut uang dari hasil curian mereka. Setelah melaksanakan tugasnya, dia bergegas menemui bosnya dan menyerahkan tas berisi uang tersebut. Selanjutnya, Mr. Long mendapat tugas baru dari bosnya, yaitu menghabisi seorang bos Yakuza bernama Shotaro. Ini dia begundalnya. Sebelum Mr. Long berangkat, dirinya juga sudah dibekali paspor dan keperluan lainnya oleh bosnya. Hari pun berganti. Kini Mr. Long sudah tiba di Tokyo, Jepang. Ia lalu segera mencari targetnya di sebuah diskotik. Setelah menemukan Shotaro, ia pun segera melancarkan aksinya. Namun yang namanya bos Yakuza jelas dikelilingi oleh beberapa bodyguard. Dan Shotaro juga memakai baju anti tusuk. Karena hal tersebutlah Mr. Long gagal menghabisi Shotaro. Dan berakhir dirinya harus dibawa ke sebuah tempat. Paspor dan semua keperluan Mr. Long yang digunakan untuk kembali ke Taiwan dibakar oleh Shotaro agar Mr. Long tidak dapat kembali lagi. Di sana Mr. Long juga dipukuli hingga babak belur. Di saat para gangster lagi asik-asiknya menyiksa Mr. Long, dari jauh Kenji, pacar Lily yang juga memiliki dendam dengan para Yakuza itu, langsung menikam dan menanyakan di mana keberadaan Lily. Saat semua gangster yang teralihkan oleh Kenji, Mr. Long membuat kesempatan tersebut untuk kabur dari para gangster. Sedangkan Kenji yang merasa dirinya juga tidak mungkin menang melawan semua gangster itu, akhirnya memilih ikut kabur bersama Mr. Long. Para Yakuza itu terus menembakinya, namun sayangnya malah salah sasaran dan mengenai temannya sendiri. Di lain sisi, Kenji harus bernasib tragis. Dia mati di tangan para gangster itu.
Mr. Long berhasil lolos dari kejaran para gangster tersebut meskipun sempat terkena tembakan di tengah hujan di kota Tokyo. Akhirnya Mr. Long berhasil kabur dari kejaran para gangster karena dia bersembunyi dengan masuk ke dalam sebuah mobil pick-up. Hari pun berganti. Mr. Long yang menumpang di dalam mobil pick-up itu akhirnya tiba di sebuah kampung kumuh yang kebanyakan penghuninya adalah imigran Cina dan para penghuni di sana juga kebanyakan pemakai narkoboy. Mr. Long yang sudah sangat lemas akhirnya beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian datang seorang bocil yang membangunkannya dan memberikan minuman. Setelah itu si bocil itu kembali lagi dengan membawakan obat-obatan. Selang beberapa saat, bocil itu kembali lagi dan kali ini dia membawa beberapa pakaian agar Mr. Long mengganti pakaiannya. Dan sekali lagi, si bocil kembali lagi. Tapi kali ini beda karena si bocil kembali dengan membawa sayuran hasil mencuri dari petani di sana. Karena Mr. Long sudah sangat lapar, dia pun mengambil sayuran itu dan menemukan rumah yang masih memiliki air bersih. Meskipun kondisinya agak kurang layak, tapi ya gak apa-apa lah ya rek, daripada menggelandang ya kan. Di sana, tak lupa dia mengais sutil dan panci bekas. Mr. Long juga menemukan garam di rumah itu. Pagi itu, Mr. Long membuat sarapan dengan peralatan dan bahan-bahan seadanya. Dia juga memberikan semangkok untuk si bocil. Saat mereka sedang sarapan, Mr. Long kaget karena si bocil ini ternyata bisa bahasa Cina seperti dirinya. Selang beberapa saat, terdengar seorang wanita yang memanggil si bocil. Ternyata dia adalah Lily. Jadi si bocil yang baik itu adalah Jun yang kini sudah tumbuh agak besar. Lily memanggil Jun untuk membelikan narkoboy karena saat itu kondisi Lily sedang nge-fly. Jun yang masih belum paham apa-apa alhasil menuruti perintah ibunya. Sang bandar narkoboy nampak sudah terbiasa dengan kebiasaan ini, yang dimana dia menyamarkan narkoboy itu dengan memasukkan ke dalam sebuah mainan. Dari kejauhan, ternyata Mr. Long membuntuti Jun. Dirinya merasa prihatin melihat hal tersebut. Setelah Jun sampai di rumah, dia segera menyerahkan narkoboy itu kepada ibunya. Namun Mr. Long datang dan segera merebut barang haram itu. Mr. Long langsung menghajar Lily dan mengguyurnya dengan air agar tersadar. Ya namanya lagi nge-fly, pasti tubuhnya terasa sakit. Demi menghindari Lily yang ingin menyakiti dirinya sendiri, Mr. Long pun akhirnya mengikat tubuh Lily. Melihat hal itu, Jun kebingungan dengan sikap Mr. Long. Ia jelas belum mengerti jika ibunya ini sedang mengalami efek dari kecanduan narkoboy. Sambil membuat makanan untuk Lily, Mr. Long dengan sabar memberitahu Jun jika kondisi ibunya tidak sedang baik-baik saja. Malam harinya, Mr. Long yang sudah terjebak di kota itu sedang mencari cara bagaimana ia bisa kembali pulang ke negaranya. Saat dia berkeliling, Mr. Long melihat mobil pick-up yang tidak ada sopirnya. Segera ia mencuri HP agar bisa menghubungi bosnya di Taiwan. Namun yang mengangkat telepon malah asisten bosnya. Mr. Long mengaku kalau dirinya tidak ada paspor dan uang karena semua barangnya sudah dibakar oleh para Yakuza. Saat itulah dia diberitahu jika ada jadwal kapal yang akan berlayar dari Jepang ke Taiwan pada tanggal 30 Agustus. Sedangkan harga tiket kapalnya adalah 300 yen. Tentu saja Mr. Long jadi putus asa mengingat dia adalah orang asing yang tidak memiliki identitas lengkap. Jelas hal tersebut akan sulit untuk dirinya mencari kerja di sana. Hari kembali berganti. Mr. Long kembali memasak seperti biasa. Namun ternyata asap masakan itu sampai ke tetangga sekitar.
Tiba-tiba ada Pak Tua datang. Pak Tua itu bernama Heisuke Tanada. Pak Heisuke yang merasakan kenikmatan dari masakan Mr. Long, dirinya langsung mengajak Mr. Long untuk ke rumahnya. Di sana Mr. Long padahal hanya memasak sayur sawi saja, tapi nikmatnya sudah luar biasa. Sampai-sampai para tetangga yang kebetulan datang mencicipinya. Alhasil, malam harinya pun dia diminta datang sebagai koki di makan malam mereka. Bagaikan koki yang handal, Mr. Long mengubah semua bahan makanan itu menjadi makanan yang super lezat. Para tetangga jelas langsung jatuh cinta dengan masakan Mr. Long, yang dimana akhirnya para tetangga ini memodali Mr. Long untuk membuka usaha mie Taiwan. Ya kok malah beruntung banget Mr. Long. Ya gak apa-apa lah ya, namanya juga rezeki, masa mau ditolak ya kan? Bahkan saking niatnya para tetangga ini Rek, ada yang bersedia menyalurkan listrik di rumahnya, memberikan gerobak dan perabotan yang tak terpakai. Sesampainya di rumah, Mr. Long juga membuat sebuah bubur untuk diberikan kepada Lily yang masih dalam keadaan dipasung. Ditemani cahaya lilin, Mr. Long merenung dan berpikir, walah nasib, oh nasib. Namun dia melihat beberapa lembar uang yang didapat dari tetangganya. Dari hal tersebut, seolah mendapatkan sebuah harapan untuk bisa membeli tiket kapal agar bisa pulang ke Taiwan. Esok paginya, Mr. Long ditemani Jun duduk di depan rumah merenung sembari memandangi gerobak pemberian tetangganya. Setelah itu, tiba-tiba semua tetangga datang dan bergotong royong membersihkan area rumah Mr. Long. Pokoknya semuanya dibikin rapi, mulai dari dibikinin gerobak, dibeliin bahan baku, bahkan rumahnya dikasih tanaman-tanaman indah Rek. Fix mah, ini tetangga idaman banget sih Rek. Sebagai orang yang punya kehidupan yang keras, tentu Mr. Long hanya bisa bengong melihat kebaikan dari semua tetangganya. Malam harinya, terlihat Lily sudah mulai membaik dan sedang menikmati bubur buatan Mr. Long tanpa bantuan dari Jun. Sedangkan Mr. Long lagi menghitung hari. Ia berpikir apakah cukup mengumpulkan uang 300 yen sampai tanggal 30. Esok harinya, Mr. Long dan Jun sangat bersemangat untuk berjualan mie Taiwan. Jualan itu ternyata langsung ludes. Bahkan tetangganya mencoba menyemangati Mr. Long yang sedang berjualan. Mr. Long yang seorang pria cool dibuat sedikit malu dengan tingkah tetangganya tersebut. Usai berjualan dengan hati gembira dan sebagai hadiah, mereka pun menikmati es krim bersama di pinggir sungai. Malam harinya, Lily menatap Jun anaknya sambil menikmati bubur buatan Mr. Long. Dia terlihat sedih karena tidak bisa memberikan keluarga utuh bagi Jun. Sedangkan Mr. Long dengan semangat 45-nya kembali membuat mie untuk bahan jualan esok harinya. Pagi hari tiba dengan masih ditemani oleh Jun. Mr. Long berjualan lagi di depan kuil. Kali ini dagangannya makin laris. Saking larisnya mie buatan Mr. Long ini Rek, salah satu tetangganya ingin mempromosikan dagangan Mr. Long di sosmed agar makin laris. Yang tentu dibutuhkan foto dari Mr. Long. Namun jelas, Mr. Long yang seorang pembunuh bayaran takut identitasnya terbongkar. Alhasil dirinya berusaha agar tidak terpotret oleh tetangganya. Malam hari Mr. Long kembali membuat bahan baku sembari melihat kalender. Saat sedang beristirahat, ia bermimpi buruk yang dimana dia bertemu ketua gangster yang mentertawakannya. Dan dalam mimpi itu, ketua gangster menghabisi tetangganya. Jelas mimpi itu membuatnya menjadi sangat gelisah. Pagi pun tiba. Terlihat Lily sudah sembuh dari kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang. Sedangkan Mr. Long dan Jun masih seperti biasa dengan semangat berjualannya. Setelah berjualan, malam harinya mereka diajak menonton drama musikal.
para tetangga itu mendapat juara 3, yang dimana hadiahnya adalah sebuah tiket berlibur gratis di sebuah tempat di Jepang. Karena tiket tersebut hanya ada 3, dan dengan baik hatinya, para tetangga itu memberikan tiket tersebut kepada Mr. Long, Jun, serta Lily. Tidak hanya itu, salah satu tetangga juga meminjamkan sebuah kamera agar Mr. Long dapat mengabadikan momen ketika berlibur. Di sisi lain, Mr. Long dengan perasaan bingung karena uang yang terkumpul belum mencapai target yang dia harapkan. Sedangkan besok sudah tanggal 30. Dengan sedih, akhirnya dia pun memutuskan menunda kepulangannya ke Taiwan dan memilih menikmati waktu bersama Jun dan Lily. Akhirnya mereka pun berangkat bersama layaknya keluarga kecil bahagia. Di sana mereka juga membuat gelas dengan tanah liat. Hari itu menjadi hari yang bahagia buat mereka bertiga. Meskipun sikap Mr. Long yang cool dan jarang tersenyum, namun di lubuk hati yang paling dalam, dia juga menikmati momen kebersamaan itu. Saat mereka pulang dari piknik itu, tak lupa mereka juga membawakan tetangganya oleh-oleh. Ditambah Mr. Long juga memasakkan makanan yang spesial untuk tetangganya. Malam harinya, saat Mr. Long mengantarkan Lily dan Jun pulang, ada yang berbeda di antara mereka berdua. Tampak benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Meskipun banyak hal sedih terjadi, namun tampaknya semesta masih memberikan banyak kebahagiaan bagi mereka berdua. Pagi harinya, Lily memutuskan untuk menemani Mr. Long dan Jun berjualan. Tentu saja ini membuat Lily sangat senang. Dia seperti mendapatkan harapan baru untuk punya kehidupan yang normal seperti yang lainnya. Saat mereka pulang, mereka melintas lapangan baseball. Di sana, Jun merasa sangat sedih karena hanya bisa menatap dari luar lapangan. Mr. Long yang menyadari jika selama ini Jun telah banyak membantunya berjualan, merasa kasihan karena dia tidak punya teman bermain. Mr. Long pun berinisiatif mendaftarkan Jun ke sekolah baseball. Tentu saja hal itu membuat Jun dan Lily sangat bahagia. Esok harinya masih seperti biasa. Mereka kompak mendorong gerobak untuk berjualan mie ayam. Di tengah kebahagiaan itu, tanpa sadar, dari kejauhan mereka dilihat oleh si botak yang menjadi dalang kecanduan Lily atas obat-obatan terlarang. Lily yang ketakutan berniat untuk kabur melarikan diri dan pulang ke rumah. Namun apesnya, ternyata si botak sudah ada di rumahnya. Dia mengatakan pada Lily, kedatangannya sebenarnya mencari Mr. Long. Ia tidak menyangka ternyata Mr. Long dekat dengan Lily. Lily yang saat itu ketakutan, berusaha kabur, namun sayangnya tidak bisa. Alhasil, dengan biadabnya, si botak ini lagi-lagi memperkosa Lily serta menyuntikkan barang haram itu lagi. Hidup Lily yang tadinya mulai membaik, kini kembali hancur. Dia sangat depresi meratapi nasibnya yang sangat terasa tidak adil. Setelah itu, si botak mendatangi Mr. Long. Dia memesan mie dan mengakui bahwa masakan dari Mr. Long memang sangat enak. Namun Mr. Long mulai curiga jika si botak ini pasti punya niat jahat kepadanya. Mr. Long teringat Lily dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, pemandangan mengerikan pun terjadi, yang dimana terlihat Lily ternyata telah bunuh diri. Mr. Long yang tidak tega dengan Jun langsung menutupi matanya. Selang beberapa saat, terjadi keributan di luar rumah. Ternyata gerobak dagangannya sedang dihancurkan oleh para gangster. Tetangganya yang mendengar keributan itu berusaha menghentikan aksi para yakuza. Tapi malah justru tetangga Mr. Long dihajar oleh para begundal itu. Bahkan Shotaro dan semua anak buahnya juga datang di sana.
Ternyata si botak ini adalah salah satu kelompok dari Shotaro. Dengan tatapan yang tajam, Mr. Long menutupi mata Jun dengan topi agar Jun tidak melihat aksi Mr. Long. Dengan hanya berbekal pisau, Mr. Long menghabisi semua Yakuza itu. Si botak dan Shotaro serta bos besar mereka akhirnya tewas di tangan Mr. Long. Tetangganya terlihat sangat terkejut dengan aksi Mr. Long dan menemukan fakta. Ternyata orang yang selama ini mereka bantu adalah seorang pembunuh bayaran. Para tetangga juga berbelasungkawa atas meninggalnya ibu dari Jun. Dan demi keselamatan bersama, mereka pun terpaksa mengusir Mr. Long agar kembali ke negaranya. Akhirnya mereka pun berpisah. Sesampainya Mr. Long di Taiwan, ia kembali akan menemui bosnya. Di sana bosnya juga memberi misi baru kepada Mr. Long. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara berisik dari tepi jalan yang ternyata itu adalah para tetangganya dari Jepang untuk mengantar Jun bertemu dengan Mr. Long. Dengan penuh haru dan selayaknya seorang ayah, Mr. Long memeluk Jun serta memutuskan untuk mengadopsinya. Jun pun disekolahkan di sekolah yang terbaik dan Mr. Long berusaha memberikan kehidupan yang layak. Dan film Mr. Long Ryusan pun tamat. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.